Pagi hari, penemuan dimulai seperti hari-hari lainnya di Nganjuk. Matahari memancarkan sinar awalnya di atas lanskap. Jembatan Ringinanom, struktur yang akrab membentang di atas sungai, berdiri dengan tenang. Itu adalah rute yang sering digunakan oleh penduduk setempat, bagian yang tampaknya biasa dari kehidupan sehari-hari mereka. Sedikit yang bisa membayangkan rahasia mengerikan yang disembunyikannya di bawah bentangan betonnya. Bagi seorang penduduk setempat, perjalanan memancing rutin akan berubah menjadi pertemuan yang mengerikan. Dia mendekati sungai, pikirannya mungkin tertuju pada hasil tangkapan hari itu, tidak menyadari bahwa dia akan segera menjadi saksi kunci dalam peristiwa tragis yang akan mencengkram komunitas dengan ketakutan dan ketidakpercayaan. Suasana tenang di pagi hari akan segera rusak secara tidak dapat diperbaiki. Penduduk ini, seorang pemancing ulung, telah memilih tempat di dekat jembatan. Itu adalah lokasi yang mungkin sering dia kunjungi, berharap mendapatkan tangkapan yang baik di perairan yang tenang. Dia menyiapkan alat pancingnya, suara gerakannya bergema pelan dalam keheningan. Saat dia melemparkan tali pancingnya atau mungkin mencari posisi yang lebih baik, sesuatu yang tidak biasa menarik perhatiannya. Bukan kilauan ikan atau riak air yang menarik perhatiannya. Sebaliknya, itu adalah sebuah bentuk, sebuah benda yang tidak pada tempatnya di lingkungan alami di bawah struktur megah jembatan Ringinanom. Rasa ingin tahu, mungkin bercampur dengan perasaan tidak nyaman yang mulai muncul, mendorongnya untuk menyelidiki lebih lanjut, sebuah keputusan yang akan mengungkap pemandangan yang benar-benar mengganggu. Apa yang dia temukan bukanlah puing-puing atau sampah yang dibuang. Itu adalah mayat seorang pria. Pemandangan itu tidak diragukan lagi mengejutkan, kontras yang mencolok dengan ketenangan yang diharapkan dari tempat memancing. Pria itu terbaring diam, bukti akhir yang kejam menodai tanah di sekitarnya. Nelayan itu, yang awalnya mencari hobi yang damai, dihadapkan pada kenyataan pahit kematian. Kejutan dari penemuan itu pasti sangat besar. Dia adalah yang pertama menemukan pemandangan mengerikan ini, yang pertama menyaksikan akibat dari apa yang tampak sebagai tindakan brutal. Rutinitas paginya telah hancur, digantikan oleh gambaran yang mengerikan dan tak terlupakan, yang pasti akan menghantuinya. Reaksi pertamanya adalah kengerian dan urgensi. Menyadari gawatnya situasi, dia tahu dia harus memberitahu pihak berwenang. Kedamaian yang dia cari di tepi sungai telah hilang, digantikan oleh kebutuhan mendesak untuk melaporkan penemuan mengerikannya. Kontak segera dilakukan dengan polisi setempat. Berita tentang mayat yang ditemukan di bawah jembatan Ringinanom mulai menyebar, mengirimkan gelombang alarm ke seluruh kelurahan Ringinanom dan sekitarnya. Penyelidikan atas potensi pembunuhan sadis seperti yang kemudian akan digambarkan, telah dimulai. Semua karena seorang nelayan memutuskan untuk melemparkan tali pancingnya di tempat tertentu pada hari yang naas itu. Hal biasa telah bertabrakan secara brutal dengan hal yang mengerikan. Betul. Pada hari Rabu kedatangan tim Inafis Polres Nganjuk menandai dimulainya secara resmi penyelidikan di tempat kejadian. Mereka segera bergabung dengan tim DVI atau Disaster Victim Identification dari RS Bhayangkara. Area di bawah jembatan dengan cepat ditutup, mengubahnya dari ruang publik menjadi TKP yang dibatasi. Petugas dengan cermat memulai pekerjaan mereka. Gerakan mereka tepat dan terfokus di tengah ketegangan yang terasa. Tugas awal adalah memeriksa dengan cermat mayat dan sekitarnya. Setiap detail, sekecil apapun, bisa menjadi krusial dalam menyusun peristiwa yang menyebabkan hasil tragis ini. Penemuan mengerikan oleh nelayan kini telah memulai proses forensik yang kompleks. Mengidentifikasi korban adalah perhatian utama bagi para penyidik. Tanpa identitas, penyelidikan akan kehilangan titik awal yang krusial. Tim mencari dokumen pribadi atau barang-barang di atau dekat mayat yang dapat memberikan petunjuk. Untungnya, mereka dapat menetapkan identitas korban. Dia bernama Sucipto, seorang pria berusia 55 tahun. Diketahui bahwa dia adalah penduduk Kecamatan Panekan di Kabupaten Magetan yang berdekatan. Informasi ini sangat penting, memungkinkan polisi untuk mulai melacak pergerakan terakhirnya yang diketahui, dan akhirnya memberitahu keluarganya, yang akan diliputi kesedihan yang tak terbayangkan, setelah mendengar berita menyedihkan tentang kematiannya yang kejam. Pemeriksaan fisik tubuh Sucipto oleh tim Inafis dan DVI melukiskan gambaran mengerikan tentang kekerasan yang telah dia alami. Laporan resmi merinci jumlah cedera yang mengejutkan. Ada setidaknya 21 luka terpisah.
kombinasi luka tusuk dalam dan luka robek yang tajam. Luka-luka ini tersebar di berbagai bagian tubuhnya, menunjukkan serangan yang ganas dan berkelanjutan. Luka ditemukan di dada dan perutnya, area vital yang sering menjadi sasaran dalam serangan kekerasan. Lengannya juga mengalami cedera, kemungkinan luka pertahanan yang diderita saat dia mencoba menangkis penyerangnya. Bahkan punggungnya tidak luput dari serangan brutal itu. Sifat dan banyaknya luka-luka ini sangat menunjukkan bahwa senjata tajam, atau mungkin beberapa senjata tajam, telah digunakan dalam serangan itu. Kesimpulan awal jelas, Sucipto telah menjadi korban pembunuhan yang sangat kejam. Jumlah luka yang sangat banyak menunjukkan niat dingin untuk menyebabkan kerusakan maksimal, menunjuk pada pelaku yang sangat kejam. Untuk lebih memahami penyebab pasti kematian dan mengumpulkan lebih banyak bukti forensik, jenazah Sucipto diangkut ke Rumah Sakit Bhayangkara. Di sana, otopsi lengkap akan dilakukan. Langkah penting dalam mengungkap sejauh mana cederanya dan berpotensi menghasilkan lebih banyak petunjuk tentang pembunuh atau para pembunuhnya. Dengan teridentifikasinya korban dan gelombang kejut awal penemuan yang mulai mereda, kepolisian Nganjuk meluncurkan penyelidikan skala penuh. Fokus utama adalah olah tempat kejadian perkara, atau investigasi TKP, yang dilakukan dengan cermat oleh tim Inafis. Area di bawah jembatan Ringinanom diubah menjadi kisi-kisi, secara sistematis dicari untuk setiap jejak bukti. Petugas dengan pakaian pelindung bergerak dengan hati-hati, mata mereka memindai setiap inci tanah. Mereka mencari sesuatu yang tidak biasa, serat, jejak kaki, barang-barang yang dibuang, atau tanda apapun yang dapat menghubungkan tersangka dengan kejahatan brutal ini. Tanah yang lembab, penyangga jembatan, dan vegetasi di sekitarnya, semuanya merupakan bagian dari pencarian intensif ini. Bagian penting dari olah TKP melibatkan pengumpulan dan pengawetan bukti fisik. Ini adalah landasan dari setiap penyelidikan pembunuhan. Di antara barang-barang yang diamankan adalah pakaian Sucipto, yang berlumuran darah, dan dapat mengandung bukti DNA penting dari korban, dan kemungkinan penyerang. Penyidik juga mencari senjata pembunuh, meskipun tidak segera jelas apakah itu ditinggalkan di tempat kejadian atau dibawa oleh pelaku. Setiap noda, setiap bagian tanah yang terganggu, difoto, didokumentasikan, dan dikumpulkan jika dianggap relevan. Potongan-potongan bukti ini nantinya akan menjalani analisis forensik yang ketat di laboratorium, berharap dapat mengungkap rahasia yang mungkin secara tidak sengaja ditinggalkan oleh pembunuh. Autopsi yang dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara adalah komponen penting lainnya dari proses investigasi. Ahli patologi forensik ditugaskan untuk menentukan penyebab pasti kematian Sucipto. Meskipun banyak luka tusuk sangat mengindikasikan penyebabnya, autopsi akan mengkonfirmasi ini dan memberikan rincian lebih lanjut. Ini dapat mengungkapkan urutan cedera, jenis senjata yang digunakan dengan lebih pasti, dan berpotensi menemukan jejak bukti dari bawah kuku korban atau tertanam dalam lukanya. Waktu kematian, bagian penting dari teka-teki, juga akan diperkirakan, membantu penyidik mempersempit kerangka waktu terjadinya pembunuhan dan mengkorelasikannya dengan kemungkinan kesaksian saksi atau alibi. Secara bersamaan, polisi memulai tugas berat mengumpulkan pernyataan saksi. Adalah saksi kunci. Kesaksiannya tentang penemuan mayat, waktu, dan hal-hal tidak biasa yang mungkin dia perhatikan sebelum atau sesudahnya dicatat dengan cermat. Detektif kemudian memperluas penyelidikan mereka, mencari siapapun yang tinggal di dekat jembatan atau yang mungkin melewati area tersebut sekitar waktu perkiraan insiden. Mereka berharap seseorang mungkin telah melihat Sucipto, memperhatikan individu yang mencurigakan, atau mendengar suara-suara perkelahian. Bahkan detail terkecil, yang tampaknya tidak signifikan yang diberikan oleh seorang saksi, dapat menjadi terobosan yang sangat dibutuhkan penyelidikan untuk maju. Meskipun upaya keras kepolisian Nganjuk, motif di balik pembunuhan brutal Sucipto tetap diselimuti misteri pada tahap awal. Apakah itu perampokan yang gagal, dendam pribadi, atau sesuatu yang sama sekali berbeda? Penyidik sedang menjajaki semua kemungkinan, dengan cermat menyusun latar belakang korban, aktivitas terbarunya, dan asosiasi yang diketahui, yang mungkin dapat menjelaskan mengapa dia menjadi sasaran dengan cara yang begitu kejam. Pelaku, atau para pelaku, masih buron, sebuah ketidakpastian berbahaya yang membayangi komunitas. Banyak pertanyaan yang tersisa, dan jalan menuju jawaban tampak kompleks dan menantang.
menuntut kerja polisi yang gigih dan menyeluruh. Polisi secara aktif bekerja untuk melacak pergerakan dan identitas pembunuh. Ini melibatkan analisis semua bukti yang dikumpulkan dari TKP dan otopsi. Mereka kemungkinan meninjau rekaman CCTV yang tersedia dari jalan-jalan menuju dan dari area jembatan Ringinanom, berharap dapat melihat Sucipto atau kendaraan atau individu yang mencurigakan. Teknik profiling juga dapat digunakan mencoba memahami pola pikir seseorang yang mampu melakukan kekerasan ekstrem seperti itu. Setiap petunjuk, sekecil apapun, sedang ditindaklanjuti. Tekanan untuk menemukan orang yang bertanggung jawab sangat besar, tidak hanya untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk mengembalikan rasa aman bagi penduduk setempat yang terguncang. Berita tentang pembunuhan sadis di bawah jembatan mengirimkan gelombang ketakutan dan kegelisahan ke seluruh Nganjuk dan daerah sekitarnya. Kejahatan kekerasan seperti itu adalah pengingat yang mencolok tentang aspek gelap perilaku manusia, mengganggu kedamaian yang dirasakan masyarakat. Warga menyatakan keterkejutan dan keprihatinan mereka, dengan beberapa mungkin menjadi lebih waspada terhadap lingkungan mereka, terutama di lokasi yang lebih tenang dan terpencil, seperti area di bawah jembatan. Tidak diragukan lagi ada diskusi tentang keselamatan dan seruan untuk meningkatkan kewaspadaan. Kebengisan serangan terhadap Sucipto meninggalkan bekas yang tak terhapuskan, sebuah kisah mengerikan yang akan diceritakan dengan ketakutan untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, harapan utama yang dibagikan oleh keluarga Sucipto yang berduka, komunitas yang peduli, dan penyidik yang berdedikasi adalah agar keadilan ditegakkan. Harapannya adalah agar pelaku atau para pelaku segera diidentifikasi, ditangkap, dan dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan tindakan keji mereka. Kasus ini menjadi ujian suram bagi lembaga penegak hukum setempat, yang komitmennya untuk memecahkan kejahatan tidak tergoyahkan. Meskipun jalan untuk mengungkap kebenaran penuh dengan tantangan, keinginan kolektif adalah untuk penyelesaian yang akan memberikan penutupan bagi orang-orang terkasih Sucipto dan memastikan bahwa tindakan brutal seperti itu tidak luput dari hukuman, memperkuat kepercayaan pada sistem peradilan. Penyelidikan terus berlanjut.